terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pengendara motor tewas di Jalan Transyogi, Kabupaten Bogor. Penyebab tewasnya kedua pengendara masih diselidiki polisi. Laju mobil damkar yang hendak ke lokasi kebakaran diadang mobil berplat merah. Sesosok mayat pria ditemukan tewas dengan kondisi kepala terpisah dari tubuh serta alat vital hilang di Kabupaten Sukabumi. Dua pengendara motor tewas tergeletak di Jalan Raya Transyogi, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu pagi. Sedangkan 2 pengendara lainnya menderita luka serius. Polisi masih selidiki penyebab kecelakaan, apakah karena bertabrakan atau menjadi korban tabrak lari. Tuh ambulan datang, dua-dua datang. Kepanikan melanda warga dan pengendara di Jalan Raya Transyogi di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Rabu subuh. Dari video amatir, 4 pengendara motor tergeletak di tengah jalan. 2 di antara korban dalam kondisi sudah meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya menderita luka berat. Sementara 2 motor yang diduga milik korban rusak parah. Tim Gakum Satlantas Kepolisian Resort Bogor langsung terjun ke lokasi begitu mendapat laporan warga. Polisi langsung mengevakuasi seluruh korban ke Rumah Sakit Tamrin, Cilengsi. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologis kecelakaan karena tidak ada saksi di lokasi kejadian. Saya baru datang. Nah, pas baru datang saya kan nanyain dulu siapa yang lihat duluan. Nah, saya diarahin ke tukang ojol. Tukang ojol dia ngelihat pertama tapi kagak lihat barang bukti kayak mobil apa, soalnya mereka tuh udah melihat geletak gitu. Itu ada yang udah meninggal? Posisi udah meninggal. Motor dari arah mana ke mana? Dari arah situ ke sini. Dari Cibubur ke arah mana? Cilengsi? Cilengsi ya. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Kepolisian Resort Bogor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita ke informasi berikutnya, seorang remaja di kota Cirebon tertancap panah dan luka di bagian leher. Diduga korban bersama rekannya diserang oleh gerombolan bermotor di Jalan Siliwangi. Kini korban masih dirawat di rumah sakit. 2 remaja terpaksa dirawat di instalasi gawat darurat karena mengalami luka sayatan di leher dan tertancap busur panah di beberapa bagian tubuhnya. Penyerangan ini terjadi saat kedua korban hendak pulang setelah nonton bola. Saat di jalan, mereka bertemu beberapa orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Korban langsung diserang dan terjadi kejar-mengejar mulai dari Jalan Siliwangi hingga Jalan Bahagia. Luka bagian leher sama panah di bagian Panah itu ya? Panah yang di pantat itu ya? Di pantat itu. Nah, itu diserang sama yang orang ini apakah saya juga belum detail juga. Apakah 4 motor orang 4, apakah 2 motor orang 4? Yang jelas gerombolan bermotor Pak ya? Bermotor. Diserang, Bapak Ibu doang. Waduh, panahin begitu kayak. Kondisi korban saat ini sudah stabil. Busur panah yang sebelumnya bersarang di tubuh korban berhasil diangkat tim medis. Pasiennya terkena panah, ada 2 ya, satunya terkena panah di bagian pantat, satunya di bagian dada, di atas perut. Terus kondisi mereka berdua datang dengan jalan, kondisinya jadi istilahnya begitu diperiksa tanda-tanda vital untuk oksigenasi, mereka dalam keadaan normal. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus penyerangan ini. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Mayat berjenis kelamin pria ditemukan sudah membusuk dengan kondisi kepala terpisah di kawasan hutan Situgunung, Kabupaten Sukabumi Selasa sore. Diduga korban sudah meninggal selama 10 hari sebelumnya karena sebagian organ tubuh termasuk alat vital sudah hilang. Mayat berjenis kelamin pria ditemukan oleh 4 orang warga saat hendak memancing ikan di aliran sungai Situgunung di Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi Selasa sore. Kondisi jenazah sangat mengenaskan. Selain sudah membusuk, organ tubuh jenazah juga sudah tidak utuh.
Bahkan bagian kepala terpisah dari badan dan alat kelamin korban sudah hilang. Menurut warga, mayat ditemukan setelah anjing yang mereka bawa mencium bau menyengat. Tadi kan awalnya lagi mancing. Pas gitu bawa anjing kan bunyi-bunyi. Pas lihat, ternyata ada mayat di sini. Oke. Nah, lalu setelah Akang dipastikan bahwa itu mayat, tadi melapor ke siapa, Kang? Pertama pulang dulu, lapor ke Pak RT. Ya dari Pak RT katanya lapor dulu ke atas, ke pihak yang berwajib. Berapa orang pertama yang melihat tadi? 4. Polisi yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi untuk mengidentifikasi jasad dan olah TKP. Dari hasil identifikasi, diduga korban meninggal lebih dari 10 hari lalu. Pada saat tiba di lokasi, memang betul ditemukan sosok mayat dengan kondisi sudah tidak lengkap ataupun sudah membusuk. Diperkirakan bahwa mayat itu sudah lebih dari 10 hari. Tadi tidak lengkap itu seperti apa sih, bisa dijelaskan? Tidak lengkap itu ya mungkin tidak utuh, udah membusuk, kemudian sudah sebagian organ tubuh sudah lepas. Izin Bang. Proses evakuasi jasad juga tidak mudah. Selain karena jarak jauh dengan harus berjalan kaki, tim gabungan juga menyusuri hutan dengan penerangan minim malam hari. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin untuk diautopsi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, cuaca dingin yang terjadi di tengah musim kemarau ternyata berdampak buruk bagi sektor pertanian di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Sayuran serta buah-buahan milik petani tumbuh tidak optimal hingga gagal panen lantaran tertutup embun berbentuk kristal es. Belakangan ini cuaca di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung lebih dingin dari biasanya. Sampai-sampai tanaman dan buah-buahan yang ditanam petani diselimuti kristal es. Cuaca dingin ternyata membawa bencana bagi petani, sebab sayuran seperti brokoli serta buah-buahan seperti stroberi yang ditanam tidak tumbuh maksimal. Banyak yang busuk sehingga petani gagal panen. Kondisi ini berdampak buruk bagi tanaman, sehingga tanaman harus sering disiram air. Itu kalau karena pertanian itu banyak yang busuk. Oh, ke sayurannya itu, Pak. Ya. Kenapa bisa busuk, Pak? Karena itu ibunya nempel dari tanaman gitu. Bentuk embunnya berbentuk kristal. Kabutnya juga sampai kelihatan waktu pagi hari. Bu, dampaknya terhadap sayuran sendiri apa nih, Bu, kalau dilihat tuh? Ya kalau seperti buah stroberi kurang besar gitu ya. Saat ini cuaca dingin sedang melanda Pulau Jawa. Suhu di wilayah Bandung Raya saat ini mulai dari 14 derajat Celcius hingga 16 derajat Celcius saat pagi dan malam hari. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Karena tidak punya seragam dan sepatu baru, seorang siswa sekolah dasar di Sumedang memilih pulang ke rumah. Ia merasa malu terhadap teman-temannya yang mengenakan seragam dan sepatu baru. Kondisi ini tidak lepas dari ketidakmampuan orang tua untuk membeli seragam baru. Raut kesedihan masih terpancar dari wajah Siti Nurajisa, siswi sekolah dasar negeri 4 di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Ia mendadak pulang ke rumah dari sekolah padahal jam sekolah belum berakhir. Usut punya usut, ternyata Siti malu lantaran tidak mengenakan sepatu dan seragam baru. Bahkan pada hari kedua sekolah, ia berangkat tanpa alas kaki. Ia memakai bekas seragam kakaknya yang ternyata sudah longgar. Menurut kakeknya, bocah ini memiliki semangat belajar yang tinggi. Namun karena kondisi ekonomi orang tua terbatas, ia pun terpaksa mengenakan seragam bekas milik kakaknya. Nggak mampu mau sekolah juga tadinya, biarlah nanti kalau udah punya biaya beli. Tapi ternyata dia nangis lagi pulang lagi dari sekolah, nggak pakai sepatu, cuma pakai ini juga ya kedodoran pakaiannya juga. Pakai seragam siapa ini, Pak? Yang kakaknya punya. Bekas ya. Ini baru masuk SD itu, Pak? Iya, baru SD. Basnas Sumedang akhirnya turun tangan dengan mendatangi rumah bocah Siti di dusun Pangjeleran di desa Padasuka. Ternyata baik Siti maupun kedua kakaknya belum memiliki seragam baru. Mereka pun langsung diajak berbelanja perlengkapan sekolah, termasuk seragam dan sepatu baru.
berharap kasus ini tidak terjadi di daerah-daerah yang lainnya. Apalagi Basnas Sumedang sudah menggulirkan program Basnas Goes to School. Ini sesungguhnya bagaimana tujuan kami mengadakan Basnas Goes to School ini supaya tidak ada kasus-kasus seperti hari ini terjadi. Anak datang ke sekolah, di hari pertama harusnya datang dengan kegembiraan, tapi ternyata datang dengan kesedihan. Basnas Sumedang telah meluncurkan program Basnas Goes to School yang dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah dan akan terus memberi dukungan kepada keluarga siswa tidak mampu melalui salah satu programnya, yakni Sumedang Cerdas. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kita ke informasi berikutnya, eksekusi pencocokan batas tanah oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor berlangsung ricuh. Petugas pengadilan dan BPN diadang massa yang menolak proses pengukuran dan pencocokan tanah karena dianggap tidak sesuai keputusan pengadilan. Suasana tegang terjadi lantaran massa dari pihak termohon PT Taman Olahraga Jagorawi menghalangi proses eksekusi pencocokan batas tanah di kawasan lapangan golf Desa Karangan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa siang. Polisi yang mengawal jalannya eksekusi mengamankan orang yang diduga sebagai provokator. Penolakan terjadi lantaran termohon menilai pencocokan batas tanah tidak tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Kami ini keberatan dengan tindakan pengadilan untuk melakukan constatering, di mana constatering itu kan sebenarnya pencocokan dan bukan penentuan batas. Dan constatering itu harus dicocokkan berdasarkan amar putusan. Nah, persoalannya di dalam amar putusan itu tidak disebutkan mengenai batas-batas tanah tersebut. Sehingga kami keberatan sekali bila mana constatering ini dijadikan sebagai untuk menentukan batas dan itu menyalahi aturan. Karena clear. Meski demikian, BPN dan Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor tetap melakukan pencocokan batas lahan. Sengketa lahan ini telah dimenangkan oleh PT Grand Puri Permai. Kan dari putusannya itu kan 4.500 meter selama berada di kawasan Jagorawi Golf. Nah ini kan semuanya kawasan Jagorawi Golf. Nah kita mau tentuin 4.500 meter itu yang mana. Nah untuk menetapkan batas-batasnya sehingga nanti pas pada saat hari eksekusi dia nggak bingung lagi untuk menentukan batasnya. Gitu. Tadi ada dari BPN sendiri Pak sempat tidak mau mengukur itu gimana Pak? Tadi kan BPN beralasan dengan adanya kesepakatan. Sementara kan ini perlu diingat awalnya ini kan sengketa lahan Pak. Melaksanakan putusan PK sebenarnya sudah puncak tertinggi sebenarnya. Nah, namun demikian yang bersangkutan tidak berkenan untuk menindaklanjutin, nah pemohon mau nggak mau minta haknya kan gitu, intinya seperti itu. Dari sejak kapan sih Pak untuk bergulirnya kasusnya sampai ke hari ini tentang putusan ini Pak? Ini kalau melihat di riwayat perkaranya 2019. Sengketa lahan seluas 4.000 meter persegi antara PT Grand Puri Permai dengan PT Taman Olahraga Jagorawi terjadi sejak tahun 2019 lalu. Proses pengadilan sudah sampai ke tahap putusan PK Mahkamah Agung. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.